Halo semuanya, jadi pada video kali ini kelompok 2 akan memberikan materi yang berjudul Kesulitan Belajar Era 4.0. Sebelum lanjut ke materi, kenalan dulu yuk sama kelompok 2. Yang pertama, Nisa Aulia Rahmawati dengan akhiran NIM 045. Yang kedua, Muhammad Yodi Saputra dengan akhiran NIM 042. Yang ketiga, Wahidatul Hidayati dengan akhiran NIM 061. Dan yang terakhir ada Dwi Ade Purnama Wahyudi dengan akhiran NIM 065. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung lanjut ke materi yuk. Selamat menyaksikan semuanya. Kami akan membahas mengenai kesulitan belajar pada era 4.0. Apa sih era 4.0? Jadi, era 4.0 adalah era yang ditandai dengan berkembangnya suatu teknologi internet. Seperti yang kalian rasakan, pada era 4.0 kita diberi kemudahan untuk mengakses segala informasi yang ingin kita ketahui, memudahkan mengerjakan tugas, mencari jurnal, serta mengetahui informasi terbaru yang ingin kita ketahui, yang membuat kita selalu update mengenai berita terkini yang berada di media sosial. Pada era 4.0 memberikan nilai positif, salah satunya adalah dengan adanya inovasi pembelajaran yang berbasis teknologi yang memudahkan siswa dalam belajar tanpa mengenal ruang, waktu, dan tempat. Seperti halnya siswa yang ingin mengetahui informasi yang belum mereka ketahui, jadi mereka mengakses melalui internet. Namun, kali ini kelompok kami akan membahas mengenai kesulitan dalam hal belajar. Yang pertama adalah sering merasa malas. Hal ini sering dirasakan oleh pelajar dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, baik di rumah. Untuk hal ini sering disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah kecanduan oleh gadget. Buat teman-teman, ada nggak sih yang merasa udah kecanduan banget sama gadget dan mengakibatkan sistem pembelajaran tertunda oleh gadget? Karena kita kecanduan oleh gadget, hal ini membuat kita merasa malas untuk belajar, untuk mengerjakan tugas, ataupun hal-hal lainnya yang berbau pembelajaran. Dan hal ini juga sering membuat kita merasa cepat bosan ketika melakukan sistem pembelajaran. Yang kedua adalah rasa malas yang diakibatkan oleh faktor lingkungan sekitar, yaitu adalah lingkungan di mana tempat kita melakukan sistem pembelajaran. Hal ini dilakukan karena sistem pembelajaran yang dilakukan oleh guru cenderung membosankan. Contohnya seperti berbicara dengan teman, bermain gadget, menonton drama Korea. Dan yang paling sering kita lakukan adalah ketika kita di dalam kelas, lalu kita merasa bosan, akhirnya kita izin kepada guru untuk pergi ke toilet. Tetapi nyatanya kita malah pergi ke kantin untuk membeli jajanan, makanan berat, ataupun berbincang-bincang dengan teman yang berada pada kelas lainnya. Lalu, hal apa sih yang harusnya kita lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Jadi, upaya yang dapat kita lakukan adalah memanajemen waktu dengan baik. Dengan hal ini, kita dapat menargetkan hal apa saja yang harus kita lakukan pada hari itu. Sehingga kita melakukan aktivitas sesuai dengan schedule yang telah kita buat untuk hari esok. Lalu, hal selanjutnya yang dapat kita lakukan adalah dengan memaksakan diri untuk fokus belajar dan menggunakan gadget sesuai dengan porsinya. Kesulitan belajar kedua yang sering kita alami adalah kesulitan dalam hal mengingat.
Dalam hal ini, kerap kali kita berusaha dan berupaya semaksimal mungkin untuk memahami materi yang akan kita pelajari. Akan tetapi, dalam satu waktu, kita dapat merasa lupa dengan materi yang telah kita pelajari tersebut. Lalu, hal apa sih yang harusnya kita lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Jadi, hal yang dapat kita lakukan adalah dengan cara membaca ulang materi tersebut berkali-kali. Karena dalam kapasitas otak manusia memiliki kapasitas yang berbeda-beda, sehingga kita dapat mengupayakan dengan membaca materi yang ingin kita pelajari secara berulang-ulang. Dengan hal ini, kita dapat memahami lebih baik materi yang telah kita pelajari tersebut. Lalu, kesulitan belajar yang sering kita hadapi yang ketiga adalah masih terbawanya kebiasaan-kebiasaan yang sering kita lakukan pada saat sistem pembelajaran berbasis daring yang terjadi pada saat pandemi berlangsung. Dalam hal ini, kerap kali kita merasa santai ketika ingin berangkat ke sekolah dan mengakibatkan kita terlambat. Selain itu, hal yang sering kita lakukan pada saat pandemi adalah mencari jawaban melalui Google. Hal ini sering membuat kita malas untuk berpikir dan akhirnya membuat kita mencari jalan pintas untuk menjawab segala pertanyaan yang diberikan oleh guru. Karena kebanyakan soal yang diberikan oleh guru, jawabannya dapat kita akses melalui internet. Lalu, dalam hal ini, upaya apa sih yang dapat kita lakukan? Nah, dalam hal ini, upaya yang dapat kita lakukan adalah memaksakan diri untuk terus fokus belajar. Karena semakin sering kita fokus belajar, semakin mudah pula kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru kita. Kesulitan belajar selanjutnya yang sering kita alami adalah stres. Untuk hal ini, kita sebagai siswa SMA kerap kali merasa stres dengan segala hal yang kita hadapi. Baik itu masalah dalam keluarga, tentang kisah cinta yang tak kunjung terbalas, atau masalah pertemanan yang tak kunjung berakhir, dapat menyebabkan siswa menjadi stres sehingga mengganggu dalam kegiatan pembelajaran. Upaya yang bisa kita lakukan yang pertama adalah dengan bercerita dengan teman. Bercerita dengan teman mungkin tidak dapat menyelesaikan suatu masalah. Namun, ketika kita bercerita dengan teman, itu bisa membuat beban yang kita pikul lebih terasa ringan karena sudah membaginya kepada teman. Selain bercerita kepada teman, kita juga bisa melakukan hal-hal yang kita senangi ataupun melakukan hobi agar pikiran kita menjadi fresh dan tidak gampang stres. Hal yang membuat kesulitan belajar selanjutnya adalah merasa tidak percaya diri. Setiap siswa pasti mempunyai permasalahannya masing-masing. Namun, setiap siswa pasti memiliki rasa ketidakpercayaan dirinya terhadap apa yang dilakukannya. Seperti ketika menjawab sebuah soal, siswa bisa merasa tidak yakin dengan jawaban yang dimiliki dan bertanya kepada teman, padahal jawaban yang diajukan temanmu belum tentu juga benar. Nah, dikarenakan kurangnya kepercayaan diri tersebut, kita akan selalu mengikuti jawaban yang diajukan oleh teman kita sendiri, bukan malah jawaban kita.
Upaya yang bisa kita lakukan adalah dengan melawan rasa tidak percaya diri tersebut. Karena ketika kita melawan suatu kelemahan yang ada pada diri kita akan menjadi orang yang lebih berani. Yang terakhir, kesulitan belajar yang kita hadapi dikarenakan kurangnya suasana yang menyenangkan di dalam ruang kelas. Keadaan kelas yang sangat membosankan juga berpengaruh loh dalam pembelajaran. Siswa akan merasa jenuh ketika guru hanya menerangkan saja sebuah materi. Dan ketika siswa merasa jenuh, mereka akan bermain ponsel, berbicara dengan teman, dan lain sebagainya untuk menghilangkan rasa jenuh tersebut. Lalu, upaya yang bisa dilakukan oleh guru adalah dengan cara berinteraksi dengan siswa, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengutarakan pendapatnya mengenai suatu hal yang sedang viral ataupun masalah-masalah di kehidupan, dan membuat media pembelajaran yang menarik seperti menggunakan video pembelajaran berbasis animasi ataupun belajar di ruangan yang berbeda seperti di taman, di luar kelas, dan sebagainya. Nah, hal-hal tersebut bisa dilakukan oleh seorang guru untuk menciptakan suasana kelas yang menyenangkan sehingga siswa dan siswi tidak merasa kesulitan belajar.